adik-adik, kita ketemu lagi nih. Tapi masih secara virtual ya, masih belum bisa kita ibadah di gereja. Oke, sekarang kita mau memasuki ibadah sekolah minggu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan, biar kita ibadahnya lebih enak. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita nyanyi yuk. Kita nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang lagunya sekali lagi dengan sambil bangkit berdiri. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ibadah anak sekolah minggu pada minggu hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik jangan dulu duduk, kita masih mau nyanyi lagi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
jahat, apa yang kita perbuat, buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Yuk kita mau pengakuan iman rasuli, kita berdiri dengan tegak, fokus ke depan, jangan gerak sana sini, jangan pegang apa-apa. Karena mau pengakuan iman rasuli itu harus dalam keadaan siap. Oke, kita mulai ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita masuk firman Tuhan kali ini agak spesial nih, yang bawain Amang Pendeta. Nah, sebelum itu kita nyanyi dulu, kita nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Amang Pendeta dipersilahkan. Shalom. Bagi adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan bersama-sama renungan dari firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur di saat ini oleh karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong kami semua, terlebih anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh berkati melalui kebenaran firman-Mu, iman mereka bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Di doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, akan kita baca saat ini dari Mazmur pasal 92
ayat 13 hingga ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kita merenungkannya dengan tema melakukan kebenaran seumur hidup. Anak-anak sekolah minggu sekalian, menurut kalian melakukan kebenaran itu seperti apa ya? Ada yang menjawab, ya, melakukan kebenaran itu misalnya bila disuruh orang tua untuk pergi ke gereja, ke sekolah minggu, lalu dia mau menuruti perintah orang tuanya, itu juga melakukan kebenaran. Juga misalnya kebenaran itu adalah bagian dari melakukan hal-hal yang baik. Misalnya bila di sekolah ada teman kita tidak mau dia masuk ke kelas, lalu kita katakan dan kita ajak dia, ayo, gak bagus loh gak mau masuk ke kelas, itu namanya bolos. Mari kita masuk ke sana, kita belajar bersama-sama, diajak dengan baik temannya. Itu juga bagian melakukan kebenaran. Juga di sekolah misalnya, kalau temannya membutuhkan pulpen atau pensil, dia tidak memiliki peralatan untuk menulis, lalu kita memiliki pulpen, pensil yang lebih bisa kita bagikan kepada teman kita untuk dipinjamnya, dipakai. Juga misalnya di rumah, kalau kita menolong orang tua membersihkan rumah, mencuci piring, dan di rumah kita mau taat kepada perintah orang tua, itu juga adalah bagian melakukan kebenaran. Adik-adik sekalian, anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa melakukan kebenaran itu haruslah kita lakukan seumur hidup kita. Jangan melakukan kebenaran itu hanya misalnya ketika saya dilihat orang tua di rumah, saya baik, taat. Tetapi setelah di sekolah, saya menjadi anak yang bandel, yang tidak mau taat kepada guru, tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru. Atau di dalam kelas ketika belajar bermain-main, itu namanya tidak melakukan kebenaran seumur hidup. Dan bahkan nanti anak-anak sekolah minggu sekalian, kalau sudah besar, sudah menjadi orang dewasa, lalu sudah bekerja, hendaklah juga tetap orang yang baik melakukan pekerjaannya. Walaupun sudah menjadi orang dewasa, hendaklah tetap orang yang giat mau ke gereja dalam kegiatan pemuda, remaja, dan bahkan setelah orang tua tetap rajin ke gereja. Juga misalnya melakukan kebenaran itu ketika sudah dewasa pun kita tetap mau dengar-dengaran, taat kepada orang tua kita. Kita tetap menjadi orang yang baik terus menerus sampai
kita selama hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tetap melakukan kebenaran itu. Itu namanya melakukan kebenaran seumur hidup. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu sekalian, bila kita mau tetap melakukan kebenaran seumur hidup kita, firman Tuhan menyampaikan kepada kita melalui apa yang telah dibaca tadi, bahwa kita digambarkan seperti pohon korma yang bertunas. Demikian juga dikatakan seperti pohon aras di Libanon. Pohon-pohon ini adalah pohon yang berakar kuat ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau pun dia bisa tetap subur dan bahkan tetap bisa menghasilkan buah. Seperti itulah dikatakan orang yang mau melakukan kebenaran dalam hidupnya. Meskipun situasi yang dihadapi sulit dan berat, orang yang mau melakukan kebenaran dalam hidupnya, dia akan tetap bertahan dan bahkan dia tetap membawa kebaikan kepada banyak orang, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, dan bahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini akan membawa kebaikan meskipun dia menghadapi situasi yang berat. Dia dapat bertahan, dia tetap membawa keadilan, kebaikan, membawa damai di setiap waktu. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Juga supaya anak-anak sekolah minggu sekalian bisa melakukan kebenaran itu seumur hidup, maka harus giat belajar akan firman Tuhan. Harus mau rajin ke gereja, karena di gereja kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam gereja juga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Bisa kita melakukan sosialisasi dengan saudara-saudara yang lain dengan baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Orang yang mau melakukan kebenaran dalam hidupnya, dia harus bertumbuh dan berakar dengan baik akan firman Tuhan. Itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga menyampaikan bahwa orang yang melakukan kebenaran seumur hidupnya memiliki kesukaan juga. Dia memiliki keinginan, kemauan untuk memberitakan firman Tuhan itu, untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mau hidup, mau melakukan kebenaran itu dalam hidupnya. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang Bapak Pendeta juga kasihi, marilah melakukan kebenaran itu di dalam hidup kalian setiap hari. Ketika kalian di rumah, taatlah kepada orang tua, bantulah orang tua. Ketika kalian
di sekolah belajar, giatlah, rajinlah belajar. Dan bila ada temanmu yang memerlukan bantuan, bantulah dia. Bila adik-adik atau kakak di rumah juga, bantu dan maulah berbagi, saling menolong dengan adik dan kakak di rumah. Itulah orang-orang yang mau melakukan kebenaran dalam hidupnya. Demikian juga bahkan setelah kalian menjadi remaja, pemuda, dewasa kelak, lakukanlah terus kebenaran itu. Lakukanlah terus kebaikan itu. Karena dengan demikian kalian sungguh menunjukkan, menyaksikan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau melakukan kebenaran dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan dan ayat hafalan bagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu di hari ini adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 7. Siapa yang tahu? Ada yang mau mengulangi? Yesaya 26 ayat 7. Buka Alkitabnya, lihat nas Alkitab Yesaya 26 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama nas firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita baca bersama-sama Yesaya 26 ayat 7. 1, 2, 3. Ya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Amin. Lakukanlah firman Tuhan ini dan ayat hafalan tersebut harus dihafal di rumah ya. Minggu depan adik-adik, anak-anak sekolah minggu sekalian harus menghafalnya. Dan demikian firman Tuhan di saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu di saat ini. Berkatilah mereka melalui firman-Mu sehingga mereka anak-anak yang bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka, seumur hidup mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan masa depan, cita-cita mereka, supaya mereka menjadi anak yang berhasil, yang berguna di tengah-tengah masyarakat, dan juga jadi kebanggaan bagi orang tua. Tuhan Yesus, kami serahkan juga mereka dalam sekolah mereka. Bagi yang sekolah, berikan kepintaran kepada mereka. Tuhan, bimbing, tuntun mereka supaya mereka tetap giat di dalam belajar, menjadi anak yang rajin. Dan bahkan Tuhan, tolonglah mereka di masa pandemi virus COVID-19, mereka harus belajar di rumah. Tetapi biarlah mereka tetap semangat ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah mereka. Biarlah mereka tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga mereka di dalam bersama orang tua dan semua anggota keluarga. Tuhan Yesus juga menolong mereka di dalam mereka belajar di dalam rumah mereka melalui online. Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan semua anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima